Oke, halo shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan pembelajaran agama Kristen kita kelas 7 ya. Sebelumnya kita sudah memulai waktu pertemuan di minggu sebelumnya, diawali dengan landasan firman Tuhan dari 1 Samuel 20 dan di Markus 7 ayat 21 sampai 23 yang kalian belajar tentang bagaimana Yonatan dan Daud hati nurani memilih yang benar, bahwa Yonatan harus berpisah dengan Daud karena ayahnya Saul ingin membunuh Daud gitu. Di Markus 7 ayat 21 sampai 23 ini juga pun kalian belajar tentang bagaimana untuk bisa mengalahkan rasa-rasa kedagingan itu supaya hati nurani kalian itu bisa timbul gitu, bisa terlatih seperti itu kan, kayak kedagingan kayak amarah, percabulan, perzinahan dan iri dan yang lain-lain ada yang kalian baca di Markus 7 ayat 21 sampai 23 itu. Dan kita lanjutkan materi pembahasan kita di bagian B, peran hati nurani kalian seperti itu. Nah, sebelum kalian lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, Tuhan, sebentar lagi kami mau lanjutkan pembelajaran tentang hati nurani. Kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran dari awal pada akhir, Tuhan Yesus, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan dalam setiap hati kami. Tuhan, Engkau berikan kami kepintaran dan juga kecerdasan, dan Engkau rapi bibir, telinga, hati hamba-Mu yang kami menyampaikan setiap materi. Tuhan Yesus, ampunilah setiap kesalahan kami dan dosa kami. Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, mohon maaf kalau doanya agak kecepatan, yang penting kalian bisa mengerti dan memahami. Kita doa bareng-bareng. Oke, lanjut. Nah, di peran hati nurani ini mungkin kamu berpikir topik ini tidak penting bagimu dan hanya cocok untuk orang dewasa seperti itu. Setiap kali kamu dapat mendengar suara hati nuranimu, terutama ketika kamu berhadapan dengan pilihan yang harusnya kamu pilih dan putuskan gitu. Jadi setiap hal itu nggak cuma hanya orang dewasa, bahkan kalian tuh ada hati nurani pilihan yang mana ya, yang membuat pertanyaan, yang membuat gundah gulana kayak gitu, yang galau seperti itu, kepikiran seperti itu. Inilah hati nurani ini bekerja kayak tau nggak, aku gak enakan sama dia, tau gak sih tadi apakah yang aku lakuin salah atau enggak, kayak gitu kan. Itulah peran hati nurani. Mungkin kalian tidak merasakan, maksudnya tidak merasakan lebih kuat, tapi kalian belajar perlahan akan mengerti gitu, karena proses pengembangannya pas sudah dewasa nanti pun ini sangat amat penting. Jika ada tindakan, pilihan, apalagi yang masuk dunia kerja, antara memilih pelayanan atau pekerjaan, selalu ada yang milih lebih tinggalkan Tuhan atau nggak dapat kerjaan kayak gitu kan. Ada yang orang yang posisinya jabatannya naik tapi melupakan Tuhan, ada yang kayak gitu. Misalnya di pagi hari kamu harus memilih bangun pagi, nah ini contohnya nih, untuk mandi dan ke sekolah atau tidur terus. Jadi pilihan pagi-pagi aja kalian. Untuk di masa daring ini kalian mungkin ada pilihan, udah bangun pagi nih, kepagian soalnya jam 10, tidur lagi totalnya kebablasan sampai siang seperti itu. Nah ini yang harus dikhawatirkan gitu, takutnya nanti kalian tidak belajar hati nurani ini. Kalau kalian udah belajar dan kuat dengan hati nurani ini, maka hal-hal itu kalian udah bisa mengalahkannya. Contohnya bangun pagi ya, pilih mau melanjutkan kegiatan, mandi atau tidur lagi. Ya kalian harus pilih bangun, mandi, melanjutkan kegiatan aktivitas, menunggu sampai pembelajaran jam 10 nanti. Jangan sampai kalian memilih untuk tidur kembali, karena kalau untuk memilih tidur kembali nanti yang ada kebablasan, terus yang ada hal-hal kayak belum siap waktu jam 10 ada misalkan ada ujian atau pembelajaran, kaliannya ada yang masih belum bangun atau ada yang di muka belum sarapan ya kan, jadi belajarnya kurang maksimal. Nah lanjut. Nah bersama teman-teman, ada teman yang mengajak bolos gitu atau ribut di kelas, berantem lo, jahil kayak gitu. Terus misalkan kamu diecengin, terus dijailin, kamu tinggal pilih pilihan, kamu mau meresponnya apa, lu berantem emosi atau sabar maafkan kayak gitu. Terus habis itu ada yang pokoknya
kamu harus memutuskannya gitu. Biasanya apa yang menjadi pertimbanganmu untuk memilih, apakah karena ajakan teman atau karena kamu tidak mau susah-susah berpikir, karena mau cari yang gampang aja gitu. Contohnya ya tidur gampang aja, tinggal rebahan. Terus kalau kerjakan tugas sama enggak kerjakan tugas kayak gini lah, lu PR udah belum, yaudah akhirnya ada teman, jangan gitu. Kalau belum, ayo kita kerjain lah, seperti itu. Tapi kerjain bareng, jangan sampai teman kalian yang ngerjain paling cuma ngeliat jawabannya doang, jangan sampai ya. Lanjut nih, ada tugas pertamanya di halaman 91. Berikut ini adalah beberapa situasi yang membutuhkan keputusan. Coba tentukan pilihan dengan cara menuliskan tanda checklist, silang ya, checklist. Pada pilihan, lalu ikuti kata hatimu dalam memilih. Jujur, jangan karena ini agama pilih yang baik-baik, tapi menurut hati nurani kalian. Tugas pertama kalian checklist yang mana, terus tulis alasannya. Contohnya nih, ibu sedang mengurus adik yang sakit dan membutuhkan perhatian. Karena itu beliau tidak sempat mengambil jahitan di tempat kenalannya dekat rumah. Ibu minta tolong padamu untuk mengembalikan jahitannya, tetapi pada saat yang sama dua orang temanmu sudah menunggu untuk bermain sepak bola. Apakah pilihan kamu? Kalau yang cowok oke lah sepak bola. Coba kalau yang cewek mungkin ngajak jalan mungkin ya, atau enggak nongkrong beli boba, seperti itu. Yang pertama, berangkat bersama temanmu, atau yang B, kamu memilih permintaan ibu. Jujur ya, checklist terus alasannya. Kalau saya aku pilih teman karena sudah janji, atau kalau enggak pilih orang tua mama karena tidak ada yang bisa bantu, kayak gitu. Atau mungkin yang A, aku pilih teman karena ada adik aku yang bisa disuruh, kan seperti itu. Lanjut. Kalau enggak kakak, kan di sini kan adik yang sakit, siapa tuh dia punya kakak kan, gak ada yang tahu. Atau kalian punya kakak gitu. Yang kedua, hari ini jam pelajaran pertama kosong karena guru berhalangan hadir. Teman-temanmu sepakat untuk keluar bermain di luar sekolah, seperti pergi ke pusat perbelanjaan atau tempat lainnya. Lalu apa pusat ini contohnya sering banget ke anak-anak ya, dulu waktu tahun kemarin ya, gurunya belum masuk, keluar main, lompat sana lompat sini, salto apa kayak gitu. Pas guru siap-siap mau masuk ke kelas mau masuk gitu. Kalian pilih ikut keluar kelas berisik atau tetap tinggal di dalam kelas. Yang B tuh, yang A atau B, nomor 2. Yang nomor 3, kamu dan teman-temanmu menemukan sapu tangan berisi uang yang jatuh di jalan. Kalian melihat waktu ada kakek-kakek dan nenek lewat di depan kalian, dan sapu tangan itu jatuh dari tangan si nenek itu. Semua bersorak senang karena uang itu cukup pergi ke warung warnet, kalau enggak senang untuk jajan boba atau enggak beli kota, seperti itu. Nah, untuk bermain games atau untuk menikmati minuman yang enak kayak gitu, kalian berpikir uang itu untuk ditemukan di jalan berarti kalian sudah mujur, kayak beruntungnya oke, nemu duit, wah rezeki ini berkat dari Tuhan, kayak gitu. Padahal kalian melihat sendiri dengan mata kepala kalian sendiri bahwa melihat itu barang jatuh gitu. Contoh yang paling sering adalah handphone. Kalau kalian melihat handphone di tengah jalan, mau kalian amanin buang kartu SIM-nya, kalian restart ulang, atau kalian tunggu sampai ada telepon panggilan masuk, kalian angkat supaya yang punyanya itu menelpon supaya kalian kembalikan. Ayo, tuh yang nomor 3 ya. Itu kalian kerjakan di buku paket aja, di foto kasih ke saya. Lanjut. Halaman 92. Apakah hati nurani dapat salah? Pertanyaan menarik. Apakah kita pernah salah nih karena dengan hati nurani? Karena dengan hati nurani kita bersalah. Hati nurani itu nggak pernah salah, seperti itu. Nah, yang membuat salah itu karena nggak pernah dilatih. Gini, jadi karena dia sudah sering melakukan kesalahan, sudah sering melakukan dosa gitu, sehingga akhirnya hati nuraninya tidak terlatih, bahkan tidak ada. Yang dilakukan ya biasa saja dan tidak merasa bersalah, seperti itu. Nah, hati nurani ini berkaitan dengan kesadaran diri, karena itu harus selalu dididik dan dilatih. Kita sadar melakukan kebaikan, seperti itu, melakukan apa yang perlu dilakukan. Terkadang seseorang meyakini apa yang dilakukan itu merupakan hasil bisikan suara hatinya gitu, padahal tindakannya itu salah. Kayak gini, aku mencuri karena ya menurut aku ya itu baik gitu ya, salah gitu, karena segala hal yang baik itu berdasarkan dari hati nurani, seperti itu. Hati nurani aku kemarin nyuruh aku untuk
ambil duit mama soalnya aku lapar, terus kata hati nuraniku ya ambil duit mama aja di dompet terus aku makan, itu salah, seperti itu nggak boleh gitu. Kalau lebih baiknya kalian bilang izin gitu. Ya itu karena dia tidak terlatih, kebaikan itu tidak terlatih dia kayak gitu. Karena jika kebaikan, ketaatan, disiplin terlatih di dalam diri itu, maka hati nurani ini pun terbentuk dengan benar seperti itu. Nah, para koruptor dan pembunuh, hati nurani mereka tuh sudah tumpul ya gitu, karena mereka menutup diri terhadap kesadaran nurani ya, mereka nggak pernah merasa bersalah gitu. Akibatnya perbuatan yang salah dianggap biasa aja lah kayak gitu, karena sudah terbiasa kebaikan segala apapun tidak pernah dilakukan ya, sudah terbiasa ya udah gitu aja gitu. Nah, mereka memilih untuk memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan suara hati nuraninya. Lama-lamaan hati nurani mereka menjadi tumpul. Betapa pentingnya peran hati nurani bagi manusia. Bahkan Yesus mengatakan dari dalam hati manusia lahir kejahatan. Nah, ini di Markus 27 ayat 1 sampai 23, dari kejahatan manusia itu berasal dari hati. Kalau hati kalian nggak dilatih seperti itu. Nah, hati nurani berperan dalam membentuk karakter manusia, terutama dalam kaitannya dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Ini pilihan keputusan tuh kalau mengatakan hati nurani itu sangat bijak sekali, satu mikir matang gitu. Jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan emosi seperti itu. Bagi remaja seperti kamu amatlah penting untuk terus melatih dan mendidik hati nuranimu, sehingga dari dalam hati nuranimu lahir berbagai perbuatan baik ketika kamu harus memilih dan mengambil keputusan yang benar kayak gitu. Jadi ya perlu dilatih dari sekarang, dilatih dengan kebaikan-kebaikan, norma-norma ya, perlu adanya bimbingan arahan dari guru dan orang tua seperti itu. Bagaimana caranya? Nih, tekun berdoa, membaca Alkitab, serta mencontoh orang-orang yang dapat menjadikan teladan, entah itu guru kalian, kakak rohani kalian, orang tua kalian seperti itu, untuk kebaikan dan kebenaran dalam hidupnya. Pembahasan topik ini penting terutama ketika kamu melanjutkan pembelajaran pembahasan ini tentang kerendahan hati dan Kristiani ini. Jadi tujuannya ini dari pembahasan ini adalah bahwa perlu adanya pelatihan hati nurani ini dari sekarang, bahkan bisa supaya kelak sudah gede hati nurani kalian sudah terlatih, sudah kuat. Oke, cukup sekian pembahasan dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karena pembahasan hari ini. Tuhan Yesus, kiranya kami mau memulai pembelajaran hati nurani ini dari sekarang hingga sampai kami bisa mengerti dan mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Tuhan Yesus, ampun atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan, dan memberkati sekolah Danbi, guru-guru Danbi, murid-murid Danbi, dan keluarga Danbi dan orang tuanya. Tuhan Yesus, kami berdoanya di dalam Tuhan Yesus ya, amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.